Patani. Sejarah terbentuknya Patani secara garis besar berasal dari suku Melayu yang berasal dari Malaysia. Hijrahnya suku Melayu ke daerah ini yang dikatakan sebagai pendatang juga mempunyai keberuntungan yang luar biasa dari segi jalur utama sebagai jalur perdagangan. Oleh karena itu, daerah ini menjadi rebutan baik dari Kamboja, Pagan, India, Jawa, dan Sriwijaya untuk mematokkan wilayah ini. Namun, kerajaan yang paling besar menginginkan Patani adalah Thai, sehingga usaha dan upaya terus dilakukan. Kedatangan suku Melayu Malaysia pada waktu itu belum menganut agama Islam di Thailand bagian selatan, mempunyai tempat yang strategis sebagai jalur utama perdagangan. Maka, secara otomatis, pedagang-pedagang Muslim dari berbagai negara, baik timur dan tengah melalui jalur ini sekaligus penyebaran agama Islam. Wilayah Patani memainkan peranan yang begitu besar bagi agama Islam dari jalur perdagangan yang dimilikinya, sehingga agama Islam di Patani mengalami perkembangan yang begitu pesat. Jalur-jalur perdagangan dari berbagai daerah seperti Burma, Kamboja, Cina, India, Nusantara, Persia, Yaman, Malaysia, Indonesia, dan Asia Tenggara lainnya. Kemudian diikuti dari negara Portugis, Jepang, Siam, Belanda, dan negara Eropa lainnya menggunakan jalur perdagangan Patani, sehingga pada abad ke-16 Patani dikenal sebagai jalur pelabuhan untuk perdagangan yang terkenal di Asia Tenggara. Kedatangan para pedagang dari berbagai daerah dengan menganut agama Islam dari suku yang beragama dan terdiri dari beberapa para ulama, cendekiawan maka dijadikan kesempatan oleh Raja Ismail Shah untuk memanfaatkan keilmuan para ulama dan cendekiawan tersebut untuk mengajar di istana kerajaan. Proses penyebaran Islam di kerajaan Patani. Dalam penyebaran Islam di kerajaan Patani melalui 3 proses. Yang pertama, melalui proses perdagangan. Penyebaran Islam di Patani melalui perdagangan yang dilakukan oleh pedagang-pedagang Islam yang saat itu berkunjung ke negara-negara yang sudah bekerja sama. Pertama-tama, para pedagang Islam ini biasanya datang ke permukiman warga yang dekat dengan pelabuhan. Di sela-sela waktu senggang, para pedagang ini mereka menceritakan perihal ihwal kepada masyarakat sekitar, di mana tempat mereka berdagang. Dari waktu ke waktu, masyarakat sekitar dapat menerima agama Islam dan penganutnya semakin bertambah. Meskipun pada saat itu penyebaran Islam belum merata, hanya beberapa daerah saja di Patani. Yang kedua, melalui proses struktur sosial. Penyebaran Islam pada saat itu dimulai dari golongan teratas, seperti para raja dan para menteri-menterinya. Dari sinilah dimulai penyebaran Islam secara bertahap dan berstruktur. Dari mulai raja-raja, para bangsawan, ulama, dan sebagainya. Dengan cara seperti ini, rakyat-rakyat biasanya yang cenderung bekerja sama sebagai pelayan istana, petani, dan pelayan akan dengan sendirinya mengikuti jejak para raja dan bangsawan maupun para ulama. Yang ketiga, melalui proses pengajaran. Selain dengan proses perdagangan dan melalui struktur sosial masyarakat, para penyebar Islam juga menyebarkan Islam dengan cara pengajian atau pengajaran, yaitu dengan buka lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang selanjutnya berubah menjadi pesantren ataupun pondok. Dengan talenta, para pendakwah
memberikan pengajaran yang dimulai dari mengajarkan rukun Islam, rukun iman, baca tulis Al-Quran, bahkan sampai mengajarkan hadis-hadis yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Sejarah perkembangan Islam di Malaysia. Sejarah masuknya Islam di Malaysia tidak lepas dari peran kerajaan-kerajaan Melayu jauh sebelum kedatangan Inggris di kawasan tersebut. Kenapa? Sebab kerajaan-kerajaan di Malaysia dalam sejarahnya dikenal sebagai kerajaan Islam dan oleh perdagangan Gujarat. Keberadaan kerajaan tersebut dimanfaatkan untuk mendakwahkan Islam ke Malaysia pada sekitar abad ke-9. Aziu Mardi Azroh menyatakan bahwa tempat asal datangnya Islam ke Asia Tenggara, termasuk di Malaysia, sedikitnya ada 3 teori. Yang pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab. Kedua, Islam datang dari India, yaitu Gujarat dan Malabar. Ketiga, Islam datang dari Bengali, kini Bangladesh. Dengan demikian, kebangkitan Islam di Malaysia yang terlihat dari kesadaran Muslim Malaysia untuk mengamalkan ajaran Islam yang lebih serius, juga turut menguat nuansa Islam di Malaysia, ditambah lagi oleh kenyataan bahwa bersamaan dengan kebangkitan Islam tersebut terdapat himbauan dan tuntutan agar pemerintah memperlihatkan kebijakan dan program-program yang lebih Islami. Dinamika Islam di negara Malaysia kontemporer. Kuatnya nuansa dan etos Islam di Malaysia dapat ditunjukkan dengan melihat kenyataan bahwa dibandingkan dengan sejumlah negara yang mempunyai jumlah penduduk muslim dan non-muslim yang hampir seimbang, hanya Malaysia yang memberikan banyak tekanan pada simbol-simbol, lembaga, dan pengamanan Islam. Kenyataan ini dapat dilihat terutama sejak kebangkitan Islam di Malaysia yang berlangsung sejak tahun 1970-an dan mencapai puncaknya pada tahun 1980-an. Hal ini dapat dibuktikan mulai dari deklarasi pemerintahan untuk merevisi sistem hukum nasional agar lebih selaras dengan hukum Islam pada tahun 1978. Deklarasi pemerintahan untuk menyusun kembali model dan sistem ekonomi Malaysia menjadi model Islam pada tahun 1980. Selanjutnya, diikuti oleh penyediaan infrastruktur dan institusi-institusi Islam seperti Bank Islam Asuransi Islam, Pegadaian Islam, Yayasan Ekonomi Islam, pembentukan kelompok sumber daya Islam, serta kelompok khusus penegakan Islam pada tahun 1981 sampai dengan 1982. Pembangunan sekolah guru Islam pada tahun 1980. Adapun pengadaan tempat yang permanen untuk camping training Islam internasional, yaitu pada tahun 1982. Kesponsoran pemerintah terhadap Rumah Sakit Pusat Islam juga dibangun pada tahun 1983. Pada tahun 1983 juga ada pendirian Universitas Islam Internasional. Deklarasi resmi tentang Islamisasi tubuh pemerintahan itu berdiri pada tahun 1984. Deklarasi bahwa hanya Islam yang mendapatkan jatah waktu siaran di radio dan Malaysia, yaitu pada tahun 1988. Dalam perkembangan terakhir, dukungan pemerintah terhadap Islam dapat dilihat dari perkembangan ataupun pembangunan secara besar-besaran pusat Islam di Putrajaya.
serta intensifikasi program-program dan kegiatan keislaman melalui lembaga itu. Lalu, apa respon dari Sultan? Respon Sultan dan masyarakat Malaka sangat antusias terhadap kedatangan Islam. Pada gilirannya turut pula mengangkat posisi Malaka sebagai pusat kegiatan dakwah. Selain rakyatnya menyebarkan dakwah ke luar negeri, banyak pula orang luar yang datang ke Malaka untuk menuntut ilmu. Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga, dua ulama dari Jawa yang sangat terkenal sebelumnya, menamatkan pengajian di Malaka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dimulai dari paruh abad ke-15 Islam telah menjadi unsur penting yang tidak terpisahkan dari kehidupan Malaka. Pusat kunci dari mana Islam menyebar ke seluruh bagian lain di Nusantara. Sebagai pusat penyebaran Islam, Malaka begitu peka terhadap pengembangan Islam. Langkah para sultan yang menitik beratkan pada pelayanan terhadap para ulama memungkinkan Islam untuk berkembang secara pesat. Sementara itu, Islam yang mempunyai dasar filosofi dan rasional yang sangat kuat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan Melayu. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran Islam dan nilai yang konsisten dengan Islam menjadi sumber penuntun hidup yang penting bagi Melayu.